Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. My name is Dafa Parite Devana Ramadan, or you can call me Dafa for short. And now I'm about to interpret three videos from English to Bahasa Indonesia. Without any further ado, let's get started. What is a nation? Apa itu sebuah bangsa? The attempt to formally define the nation as a political concept dates back to 1882 when French philosopher and historian Ernest Renard published his seminal essay titled, What is a Nation? Upaya untuk secara formal mendefinisikan bangsa sebagai konsep politik dimulai pada tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renard menerbitkan esai berpengaruhnya yang berjudul Apa itu sebuah bangsa? In this essay, Renard defines the nation as a large-scale solidarity constituted by the feeling of sacrifices that one made in the past and of those that one is separated to make in the future. Dalam esai ini, Renard mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas yang besar yang terbentuk oleh perasaan pengorbanan yang dilakukan di masa lalu dan yang akan dilakukan di masa depan. This explains why Renard believes that if we are to imagine the nation as good and worthy of continuous sacrifice, we must realize that it necessarily entails a process of forgetting. Ini menjelaskan mengapa Renard percaya bahwa jika kita membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk dikorbankan terus-menerus, kita harus menyadari bahwa itu secara perlu atau necessarily melibatkan proses pelupaan atau pengelupaan. This is because, for Renard, the efforts to obtain national unity, either in the name of civic or ethnic nationalism, involve acts of violence and subsequent forgetting. Ini karena, menurut Renard, upaya dalam mencapai kesatuan nasional, baik dalam nama nasionalisme sipil maupun etnis, melibatkan tindakan kekerasan dan pengelupaan yang mengikutinya. Based on the initial conception of a nation developed by Renard, scholars have come up with a more formal definition of a nation, namely, a community of people formed on the basis of a combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture, and territory. Berdasarkan konsepsi awal tentang sebuah bangsa yang dikembangkan oleh Renard, para ahli telah menyusun definisi yang lebih formal tentang bangsa, yaitu sebuah komunitas orang yang terbentuk berdasarkan kombinasi ciri bersama seperti bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Put differently, a nation is the collective identity of a group of people understood as defined by language, history, ethnicity, culture, and territory. Dengan kata lain, sebuah bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami sebagai ditentukan oleh bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. And for this reason, a nation is generally more overtly political than an ethnic group. In fact, many scholars considered it as a fully mobilized or institutionalized ethnic group. Dan karena alasan ini, sebuah bangsa umumnya lebih bersifat politis dibandingkan dengan kelompok etnis. Bahkan, para ahli menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya tergerak atau terinstitusikan. Later on, the famous political scientist, Benedict Anderson, views the nation as an imagined community. Kemudian, ilmuwan politik terkenal, yaitu Benedict Anderson, menganggap bangsa sebagai komunitas yang For Anderson, the nation is an imagined political community that is culturally imagined as both inherently limited and sovereign. Menurut Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang terbayangkan secara budaya yang dianggap sebagai entitas yang secara inheren terbatas dan berdaulat. As we can see, there are four key elements in this definition. Seperti yang bisa kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. First, the nation is imagined simply because members of any particular nation will never meet most of their fellow members, yet in the minds of each lives the image of their communion. Pertama, bangsa dianggap terbayangkan karena anggota dari suatu bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar anggota lainnya. Namun dalam pikiran masing-masing ada citra komunikasi mereka. Second, the nation is imagined as limited because it has finite, yet sometimes elastic, boundaries, beyond which other nations lie. Kedua,
Bangsa dianggap terbayangkan sebagai terbatas karena memiliki batas yang terbatas. Meskipun kadang-kadang elastis, di luar batas tersebut terdapat bangsa lain. Third, the nation is imagined as sovereign because the concept of the nation itself was born in an age when the Enlightenment and Revolution were destroying the legitimacy of the divinely ordained, hierarchical dynastic realm. Ketiga, bangsa dianggap terbayangkan sebagai berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman ketika pencerahan atau zaman di mana kegelapan sudah hilang, yaitu the Dark Age of Eropa, zaman kegelapan di Eropa. Dan revolusi menghancurkan legitimasi dari kerajaan hierarkis yang diatur oleh keturunan secara ilahi. Finally, the nation is imagined as a community because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail within each, the nation is conceived as a deep, horizontal comradeship. Terakhir, bangsa dianggap terbayangkan sebagai komunitas karena terlepas dari ketimpangan dan eksploitasi yang mungkin ada di dalamnya, bangsa dipahami sebagai persaudaraan horizontal yang mendalam. Alright, thank you so much for watching this first video interpretation. But now I'm about to move on to other videos because there are another 2 videos left to be interpreted. Hello everyone, now I'm about to continuing my interpretations to the second video, which now is discussing about what is syntax. Without any further ado, let's get started. Syntax is a law of language that determines the word order and basic sentence structure within the different languages. Each language has a specific syntax that tells the speaker and the listener which parts of the sentence come first to help them make sense of what's being said. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagaimana dari kalimat yang datang lebih dulu, yang dimana itu dapat membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. It's the guidelines we use when speaking and writing so that sentences are understandable and coherent. Be wary of confusing syntax or semantics with diction. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat menjadi dapat dimengerti dan juga koheren. Hati-hati untuk tidak membingungkan sintaksis atau semantik dengan diksi. These form the backbone of sentence construction, so let's break these definitions down. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi mari kita bahas definisi-definisi ini lebih mendalam. Syntax, as just mentioned, is the order of the words in a sentence. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan atau dijelaskan, adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diction is the specific word choice meant to express certain meanings. Semantics is the meaning conveyed by the particular words used. Diksi adalah pemilihan kata-kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengekspresikan arti tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata khusus yang digunakan tersebut. We'll be focusing on syntax in this video. In the English language, there's a word order that is set in stone for most types of sentences. Kali ini kita akan memfokuskan perhatian kita pada sintaksis dalam video ini. Dalam bahasa Inggris, terdapat urutan kata yang sangat kaku untuk sebagian besar jenis Of kalimat. course, there are always exceptions, but most of the time, standard English sentences will follow an SVO word order. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar itu adalah mengikuti standar yang dimana kita tahu sebagai subjek, verb, atau objek, atau subjek, predikat, subjek, kata kerja, dan juga objek. Subject, verb, object. As in, the boy looks outside of the window. In this example sentence, we have the subject, boy, the verb, looks, and the object, outside. Subjek,
verb, objek atau subjek, kata kerja dan juga objek seperti pada contoh kalimat the boy looks outside of the window. Dalam kalimat ini kita memiliki subjeknya itu adalah boy, kata kerjanya adalah looks dan objeknya itu adalah outside of the window. This image is an image of an English grammar syntax tree used by linguists to plot the structure of sentences. Gambar ini adalah gambaran dari pohon sintaks tata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk menggambarkan struktur kalimat. You may not often encounter a syntax tree, but knowing how to draw one is rather useful and will help you understand sentence structure. In the chart, you can see that the sentence is broken down into its parts: verbs, nouns, articles, and prepositions. After this step, the words are grouped together to determine which parts of the sentence are noun phrases, prepositional phrases, or verb phrases. Anda mungkin tidak sering menemui pohon sintaksis seperti ini, tetapi tahu tentang bagaimana cara menggambarnya, dan itu akan sangat-sangat membantu Anda untuk memahami struktur kalimat. Dan dalam diagram tersebut, Anda bisa melihat ada noun phrases, ada article, noun, verb, preposition, prepositional phrase, noun phrases, dan juga noun. Dan setelah langkah ini, kata-kata itu dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian-bagian kalimat yang merupakan frasa nomina, frasa preposisi, atau frasa verba. In fact, SVO is not the only word order structure. Other languages vary word order and even include additional components in their syntax. In the example given with the syntax tree, the subject is cat, the verb is sat, and the object is Matt. The second picture is another way in which syntax can be written out. This diagram takes the sentence, the dog loved the girl, and breaks it down into articles, nouns, verbs, noun phrases, and verb phrases, just like the previous example. In this sentence, the subject is dog, the verb is loved, and the object is girl. Fakta menarik tentang subjek, verb, dan objek ini adalah bukanlah satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa-bahasa lain itu juga memiliki variasi urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksis mereka. Pada contohnya adalah dengan pohon sintaksis yang kita lihat sekarang ini, ada subjeknya itu adalah kucing, kata kerja adalah duduk, dan objeknya adalah the second picture. Dan di mana hal tersebut itu merupakan cara lain bagaimana sintaksis itu dapat dituliskan, seperti yang ada di dalam gambar ini. Dan diagram ini, dalam kedua ini, juga mengambil kalimat the dog loved the girl, dan memecahkan yang menjadi artikel, nomina, kata kerja, frasa nomina, dan frasa verba seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah dog, dan kata kerjanya adalah loved, dan objeknya adalah girl. Again, the syntax trees are not to be intimidating, but are used to better understand the structure of a sentence and to reveal each part's purpose within the sentence. Sekali lagi, pohon sintaksis tidak dimaksudkan untuk membebani Anda atau menakut-nakuti Anda, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur sebuah kalimat dan untuk mengungkap tujuan setiap bagian dalam kalimat tersebut. An additional use for syntax trees is that whenever a different word order is used for a sentence, it can be decoded. For example, if you are hearing a sentence in a foreign language that follows a VSO order or some other variation, creating a syntax tree for that sentence can help you to put the words in SVO order so that you might understand what's being said. Penggunaan tambahan dari pohon sintaksis adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan dalam sebuah kalimat, hal itu dapat di-decode atau dirunutkan. Misalnya, jika Anda mendengar sebuah kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan VSO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda mengatur kata-kata dalam urutan SVO, sehingga Anda dapat memahami apa yang sedang dikatakan. Let's have a recap. 1. Syntax is the sentence structure. 2. Diction is the choosing of words to relate a certain meaning. 3. Semantics is the meaning that is expressed from the words used. 4. Syntax trees are a neat graphing tool to chart sentence structure and make sense of word order and how it's functioning in the world of English.
Mari kita ringkas video ini. Pertama, sintaksis adalah struktur kalimat. Kedua, diksi adalah pemilihan kata untuk mengungkapkan arti tertentu. Ketiga, semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. Keempat, pohon sintaksis adalah alat grafik yang baik untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Thanks for joining us for this syntax tutorial. If you found this video to be helpful, check out the rest of our channel for additional help. See you guys next time. Terima kasih telah bergabung dalam tutorial sintaksis ini. Jika Anda menganggap video ini sangat membantu Anda untuk mempelajari sintaks, tolong ceklah saluran kami atau tolong lihat saluran kami lainnya untuk melihat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Okay, that was the second video of what I will interpret the video about, and now we are moving on to the last but not least video to be interpreted from me. So wait. Hello everyone, now I'm about to interpret this last one video, which is discussing about coronavirus, and without any further ado, let's get started. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus baru yang mematikan China's tallest mountains and most isolated caverns. melalui pegunungan tertinggi di Tiongkok dan gua-gua paling terpinggir. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di gua kelelawar Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an Virus yang dimaksud adalah virus corona epidemic of severe acute respiratory syndrome, yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut yang parah or SARS, in 2003. atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, Coronavirus adalah sekelompok virus yang tercakup dalam paku protein kecil yang terlihat seperti mahkota or corona in Latin. atau corona dalam bahasa There Latin. are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS. MERS-CoV causes MERS. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, And SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, Dari 7 virus corona manusia, 4 menyebabkan pilek. mild, highly contagious infections of the nose and throat. Infeksi ringan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illness. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, Ketujuh yang menyebabkan COVID-19 has features of each. It memiliki fitur masing-masing. spreads easily but can severely impact the lung. Virus ini menyebar dengan mudah, tetapi dapat sangat berdampak pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Virus ini dapat menginfeksi orang baru dengan tetesan droplets yang masuk ke hidung atau mulut. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus ini dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan droplet masuk ke hidung atau mulut. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where Virus corona paling cepat menular di ruangan people are close together. Cold di mana orang-orang yang
di mana orang-orang Weather berkata, keeps their delicate casing from drying out, cuaca dingin menjaga agar selubungnya yang halus tidak enabling the virus to survive for longer between hosts, memungkinkan virus untuk bertahan lebih lama di antara itu. while UV exposure from sunlight may damage it. Sementara paparan UV dari sinar matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah lama. but because no one is yet immune to a new virus, Tetapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. ini memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them. Di dalam tubuh, lonjakan protein tertanam di sel inang dan menyatu dengan, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA dan virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit. Artinya, mereka menginfeksi banyak host dan bereplikasi dengan cepat di host tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme proofreading, sedangkan virus DNA melakukannya. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, jauh lebih mungkin untuk memiliki kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya, tetapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan Like a tertentu, new host species. Epidemics seperti spesies inang baru. often occur when a virus jumps from animals to humans. Epidemi sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS dan pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, Begitu masuk ke manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk membuat virus baru. but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Tetapi cukup untuk membuat variasi atau strain dari yang asli. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Mereka adalah beberapa yang terbesar, artinya mereka memiliki gen yang paling banyak, dan itu menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk mengatasi risiko ini, coronavirus memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahannya. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lain. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it Meskipun ini mungkin terdengar tangguh, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya adalah tanda yang menjanjikan. comes to disarming them. After an infection, Ketika harus melucuti senjata mereka atau menghancurkan mereka, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again. setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi. So they don't make us sick. Jadi mereka tidak membuat kita sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off.
Tetapi mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh, dan oleh karena itu lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena mereka disesuaikan sangat khusus untuk satu jenis virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itu sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru muncul terus. Slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin bisa mengenali mereka lebih lama setelah infeksi. And therefore protect us better. Dan karena itu akan melindungi kita jauh lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Namun, kita tidak tahu seberapa lama tubuh kita bisa kebal terhadap virus corona. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds. Tidak pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Dan kami belum fokus mengobati yang menyebabkan pilek. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dari MERS, epidemi sudah berakhir sebelum perawatan tersebut menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Saat kita terus merambah habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan virus corona baru yang melompat ke manusia tidak bisa dihindari. Tetapi jika menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, itu tidak harus menghancurkan. Alright, thank you. That was the last video that I will be interpreted for today, and hope you enjoy the interpretations. Thank you so much for watching. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.